Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi kullihim ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Asal Rabbuna tabaraka wa ta'ala an yazidana ilman nafi'an fahman taman wa amalan salihan yuhibbu wa yardah. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kembali pelajaran kita membaca kitab At-Tuhfah Al-Bayyah ala Mulakhasi Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah. Pada perjumpaan yang lalu kita memasuki materi Al-Munada. Munada kata muallif ismun yakun ba'da adatin min adawati an-nida. Dia adalah isim yang terletak setelah satu atau salah satu di antara perangkat-perangkat nida. Nida itu sendiri adalah maknanya panggilan. Dan di antara huruf-huruf nida atau perangkat nida itu ada beberapa. Ada yang untuk memanggil, yang dekat, ada pula memanggil yang jauh. Yang dekat, sebagaimana disebut oleh mu'alif, ya ada hamzah. Sedangkan itu ada seperti haya atau haya. Dan ada pula yang umum, ya bisa digunakan untuk yang dekat ataupun yang jauh, seperti ya. Kemudian, munada ini masuk pada bab mansubatul asma. Berarti sebenarnya, sesungguhnya munada ini hukumnya nanti dinasobkan. Tapi ternyata ada dua hukum bagi munada. Ada yang nanti isimnya itu mansub, ada pula nanti yang mabniun ala dhammi. Ya. Munada memiliki dua hukum. Yang pertama, mansub. Ini seperti asalnya munada. Kemudian, hukum yang kedua, munada itu mabniun ala raf'i. Atau ala ma yurfa'u bihi. Tapi nanti sama ya, tetap hukumnya nasab. Artinya, mabni fi mahali nasbin. Nah, kapan munada itu nanti isimnya dinasobkan, mansub, atau nanti mabni fi mahali nasbin. Maka perlu kita ketahui, ada 5 isim macam isim yang menjadi munada. Ada 5 macam isim yang menjadi munada. Yang pertama, munada mudhaf. Yang munadanya berupa isim yang mudhaf. Yang kedua, ada istilah syabih bil mudhaf. Ya, berarti munada berupa syabihun bil mudhaf. Atau syibhul mudhaf. Ya seperti mudhaf tetapi bukan susunan idhofah. Ya, nanti kita bahas. Yang ketiga, munada berupa isim nakirah ghairu maksudah. Artinya memang maksudnya berupa isim nakirah yang memang nakirah. Yang keempat, munada berupa alam mufrad. Jadi di sini tidak termasuk Abdullah, karena Abdullah ini meskipun dia alam, tetapi dia masuk ke susunan idhofah. Ya, yang keempat, alam mufrad. Dan yang kelima, munada berupa nakirah maksudah. Artinya, lafadznya nakirah, tetapi nanti maksudnya itu tertentu. Ya tadi, 1 mudhaf, 2 syabih bil mudhaf, 3 nakirah ghairu maksudah, 4 mufrad alam, dan yang terakhir nakirah tapi maksudah.
Nah, apabila munada itu berupa 3 yang pertama tadi, ya mudhaf, syabih bil mudhaf, atau nakirah ghairu maksudah, maka nanti isimnya jadi munada, dinasobkan alias mansub. Nah, seperti pada contoh-contoh yang ada pada kitab kemarin kita baca. Ya Abdallahi, ya tali'an jabalan, ya rajulan khud biyadi. Nah, itu semuanya munada mansub. Pada ya Abdallahi, maka abda ini munada mansub. Wa alamatu nasbi al-fathah wa huwa mudhaf. Lalu pada contoh ya tali'an jabalan, maka tali'an munada mansub. Wa alamatu nasbi al-fathah. Nah, li'annahu syabih bil mudhaf. Nanti jabalan, nanti i'rabnya maf'ulun bihi. Nah, yang menasabkan apa? Ya, isim fa'ilnya. Ya, tali'an berupa isim fa'il yang beramal. Contoh yang terakhir, ya rujulan, maka dia mansub karena dia nakirah ghairu maksudah. Nah, sebaliknya, pada contoh berikutnya, pada poin ba, ada ya aliyu. Ali, asalnya aliyun. Ya, dia isim mufrad alam. Tapi kalau jadi munada, nah, karena dia berupa isim alam mufrad, ya, maka nanti dalam keadaan ini dia mabni sementara. Ya, ini karena statusnya sebagai munada. Aslinya dia mu'rab, tetapi tidak dibaca ya aliyan sebagai munada, tetapi dia nanti mabniun ala ma yurfa'u bihi. Ya, jadi nanti jadinya ya aliyu. Atau kalau misalnya contoh yang lain seperti ya ba'i, ya ba'i'u. Asalnya ba'i'un. Tetapi karena ini maksudnya manggil orang yang di depannya, penjual yang ada di depannya. Nah, karena statusnya sebagai munada yang merupakan munada nakirah maksudah, maka nanti tidak ya ba'i'un, tapi dimabnikan ala ma yurfa'u bihi. Nah, mabni ala raf'i. Jadilah ya ba'i'u. Jadi nanti ya Ali serta ya ba'i'u, nanti mereka berdua ini masing-masing munada. Kalau ya aliyu munada alam mufrad. Kalau ba'i munada nakirah maksudah mabniun ala dhammi fi mahalin nasbin. Adapun kalau isimnya bukan isim mufrad, seperti memanggil munada nakirah maksudah tetapi 2 orang misalnya, atau mungkin lebih, nah, maka pada contoh yang berikutnya ya surtiyani serta ya qadiruna. Nah, kalau ini maksudnya adalah munada nakirah maksudah, maka di situ surtiyani bukan marfu, qadiruna bukan marfu, tetapi surtiyani di situ munada mabni dengan tanda rafa'nya apa? Mesti mustanad tanda rafa'nya al alif. Berarti surtiyani munada nakirah maksudah mabniun alal alif fi mahali nasbin. Qadiruna mabniun alal wawi fi mahali nasbin. Nah, kalau ini nanti ceritanya bukan nakirah maksudah tetapi nakirah ghairu maksudah, nah karena ini harus hukumnya tidak mabni tetapi nanti dinasabkan. Nah, kemudian malhudhatun, catatan, mu'alif mengatakan yumkinuna an nutrika al-farqa baina nakirati al-maqsudati wa nakirati ghairu al-maqsudati. Ya, memungkinkan bagi kita untuk membedakan antara nakirah maksudah dengan nakirah ghairu maksudah. Dan bagaimana? Jika tasawwarna syakhsan yastaghithu. Nah, kalau kita membayangkan, caranya kita membayangkan seorang yastaghithu yang sedang mencari bantuan. Ya, ada orang butuh bantuan.
Fa in kana amamahu rajulun wa huwa yaqsudu bin nikah. Maka kalau misalnya ada seseorang di depannya dan memang orang ini yang dimaksud, yang dia inginkan untuk memberikan bantuan. Fa innahu yaqulu ya rajulu. Maka orang yang butuh bantuan tadi mengatakan ya rajulu. Karena orang sudah tertentu, orang yang ini. Apalagi kalau manggilnya sambil menunjuk. Maka jelas-jelas ini adalah nakirah maksudah. Ya rajulu, anjibni, tolonglah saya. Wa hadhihi hiya an-nakiratul maksudah. Wa illam yakun amamahu ahadun minar rijal. Tapi kalau misalnya tidak ada seseorang pun, tidak ada laki-laki satupun yang ada di depan orang tadi. Ya, di sekelilingnya tidak ada siapapun. Tapi dia butuh bantuan. Maka nanti dia akan berteriak, memanggil. Fa'innahu yastaghithu bi ayyi rajulin qad yasma'u nida'ahu. Maka nanti dia akan berteriak, minta tolong, minta bantuan kepada siapapun yang mungkin mendengar. Tidak tertentu, pokoknya siapa saja yang dengar nanti, tolonglah, bantulah saya. Maka orang tersebut akan mengatakan, apa ya, Qul, ya rajulan ankifni. Ya, kali ini tidak mabni ala dhammi, tapi kali ini mansub. Ya rajulan. Ya, karena kali ini maksudnya adalah nakirah ghairu maksudah. Tidak menentukan person tertentu. Nggak ada orang di sekelilingnya. Dia berteriak, ya siapapun yang dengar nanti diharapkan orang tersebut akan membantunya. Ini namanya nakirah ghairu maksudah. Yang membedakan antara nakirah maksudah dengan nakirah ghairu maksudah. Hadhihi ya an-nakirah ghairu maksudah. Nah, ini catatan yang pertama. Kemudian catatan yang kedua. Yulahadu annahu idza kana al-alam an-nakiratu al-maqsudatu isman mufrad. Ya, hendaknya diperhatikan apabila alam, nama, isim alam, nama yang maksudnya alam mufrad, atau isim nakirah maksudah, ya, munada alam atau munada nakirah maksudah. Nah, ketika itu berupa lafaz mufrad, ya, bukan mudhaf, bukan syabih bil mudhaf, fa innahu yusma ala dhammah. Maka nanti dimabnikan di atas dhammah. Ya, karena dia isim mufrad. Wala yunawwan, dan tidak bertanda. Kenapa? Bi analis mabniya ya Muhammadun, ya, bukan ya Aliun atau ya Muhammadun. Ya, yang namanya mabni maka dia tidak ditanwin. Ya, asalnya. Nah, baik. Nah, sebelum kita lanjutkan pada pembahasan, beliau mengatakan, ya, yaitu Dr. Ahmad bin Ismail bin Al-Abdul Latif, al-idhafatu nisbatun bain ismaini pada terdiri harfi jar. Idhafah adalah penisbatan antara dua isim. Ya, sebuah isim disandarkan kepada isim yang lain. Ala takdiri harfi jar. Ya, dengan mentakdirkan antara kedua isim tersebut sebuah huruf jar. Nanti ditakdirkan huruf jar lam, huruf jar min, ataupun nanti fi. Ya, penisbatan atau penyandaran antara dua isim dengan mentakdirkan huruf jar, tujibu jarasani abada. Yang mengharuskan isim yang kedua, yaitu isim yang datang belakangan, menjadi majrur atau hukumnya dijarkan. Seperti misalnya
Hada kitabu tilmizi. Labistu khatama fiddatin. Lu siyamun nahari wala qiyamul laili illa minal mukhlisin. Ya, hada kitabu tilmizi. Ini adalah buku sang pelajar. Di situ kitabu at-tilmizi. Ya. Penyandaran antara dua isim. Di mana isim yang kedua di sini dia menjelaskan maksud dari isim yang pertama. Kalau kita hanya mengatakan hada kitabun, maka ini mencakup macam-macam buku. Ada sebuah buku, tapi buku manapun akan tercakup di situ. Tapi kemudian diperjelas maksudnya buku yang mana, buku milik siapa. Buku sang pelajar. Maka disandarkan, didatangkan isim yang kedua ini. Kemudian karena penyandaran, ya, isim yang kedua itu dijarkan. Kitabu at-tilmizi. Dan pula pada contoh yang kedua, labistu khatama fiddatin. Nah, saya, ya perempuan mungkin ini maksudnya, memakai cincin emas. Perak ya, ini perak. Contoh yang ketiga, ada siyamun nahari. Nah, di situ, isim yang kedua, ya, menjelaskan isim yang pertama. Disama al-awalu mudhafan wasani mudhafan ilaihi. Isim yang pertama namanya mudhaf dan isim yang kedua yang datang belakangan yang perjelas maksudnya yang dijarkan namanya mudhaf ilaihi. Wal mudhafu wal mudhafu ilaihi ismani bainahuma harfu jarin muqaddarin. Harfu jarin muqaddarun. Maka mudhaf dan mudhaf ilaihi adalah dua isim yang antara keduanya ditakdirkan huruf jar. Wa takdir, dan takdir tersebut pada contoh yang pertama seperti hada kitabun tilmizi. Ya, pada hada kitabun tilmizi ditakdirkan antara kitab dan at-tilmiz itu huruf jar lam. Ya, bitakdiri harfil lam. Jadi maksudnya hada kitabun tilmizi. Ini sebuah buku milik pelajar tersebut. Ada contoh yang kedua pada labistu khatama fiddatin. Atau lubisat juga bisa dibaca demikian. Kalau nanti baca labistu maka bentuknya khotaman. Ya, di sini tanpa alif. Jadi mungkin yang benar lubisat, ya, dipakai. Ya, kalau dibaca labistu maka khotaman min fiddatin. Nah, labistu khotama fiddatin, takdirnya ada khotam, kemudian antara khotam dengan fiddah ditakdirkan huruf jarmin. Jadi di sini antara mudhaf dan mudhaf ilaih ditakdirkan huruf jarmin. Dalam kasus ini minnya min bayaniyah, menjelaskan jenis dari isim yang pertama. Isim yang kedua menjelaskan jenis dari isim yang kedua. Dan pada contoh yang ketiga, pada la yuqbalu siyamun nahari wala qiyamul laili, maka di sini ditakdirkan huruf jar fi ardorfiyah, kata keterangan. Maksudnya la yuqbalu siyamun bin nahari. Ya, siyamun nahari takdirnya siyamun bin nahari. Nah, ini adalah penjelasan beliau tentang mudhaf dan mudhaf ilaih. Ini susunan idhofah. Kalau nanti munada berupa mudhaf, maka hukumnya mansub. Wasyabihu bil mudhafi huwa ma tasalla bi syai'un min tamami ma'nahu. Adapun yang dinamakan dengan syabih bil mudhaf itu sebuah isim yang bersambung dengan isim lain. Nah, isim lain yang melengkapi maknanya. Melengkapi makna dari isim yang pertama. Yang mirip-mirip dengan mudhaf tadi. Isim yang kedua menjelaskan maksud dari isim yang pertama. Nah, di sini kasusnya
Nah, juga sama. Tapi ada perbedaan nanti. Wadhabitu ayakuna amilan fima ba'dahu bi ayakuna ma ba'dahu fa'ilan lahu. Nah, dhabitnya bahwasanya nanti isim yang pertama di sini itu beramal kepada isim setelahnya. Ya, bukan karena melengkapi makna dengan mentakdirkan huruf jar, tetapi hubungan antara kedua isim ini karena yang kedua itu makmul dari yang pertama. Misalnya, di ayakuna ma ba'dahu fa'ilan lahu. Ya, di mana misalnya di sini isim yang kedua itu adalah fa'il bagi isim yang pertama. Nah, jadi isim yang pertama tadi dia merafakkan isim yang kedua sebagai fa'il. Misalnya la qabihan khuluquhu hadirun. Nah, di sini ada susunan syabibil mudhaf. Nah, tidak ada orang yang jelek. Yang jelek apanya? Nah, khuluquhu. Nah, khuluquhu ini menjelaskan atau melengkapi makna dari isim yang pertama. Yang jelek, apanya yang jelek? Khuluquhu. Soalnya tadi kalimatnya qabiha khuluquhu. Atau nanti bisa jadi isim yang kedua ini adalah naib fa'il bagi isim yang pertama. Ya sama, isim yang pertama itu beramal. Cuman amalannya kan tergantung isim yang pertama ini apa. Kalau tadi kopi pakai sifat musyabahah, ya merafakkan fa'il. Tapi kalau misalnya isim yang pertama itu adalah isim maf'ul, ya sigonya isim maf'ul, maka dia tidak merafakkan fa'il atau tetapi merafakkan naib fa'il. Misalnya pada contoh nahu la mahmuman fi'luhu indana. Nah, tidak ada yang tercela. Apanya yang tercela? Perbuatannya. Fi'luhu. Nah, di sisi kami. Nah, tidak ada di sisi kami orang yang tercela. Apanya yang tercela? Nah, fi'luhu. Maka di sini madmuman itu beramal kepada isim setelahnya. Ya, di mana isim setelahnya itu adalah naib fa'il bagi mahmum. Ya, isim maf'ulnya beramal kepada isim setelahnya. Au maf'ulan. Atau nanti isim yang kedua yang melengkapi makna isim pertama itu adalah maf'ul bih dari isim yang pertama. Misalnya pada contoh nahu la fa'ilan syarron mamtuhun. Tidak ada seorang pelaku. Pelaku apa ini? Fa'ilan syarron. Pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan mamtuhun. Tidak ada pelaku kejahatan yang dipuji. Syarron maf'ul bih dari fa'ilan. Syarron melengkapi makna fa'ilan. Tapi antara keduanya bukan ditakdirkan hubungan dengan huruf jar, lam, min, ataupun fi. Tetapi fa'ilan ini beramal kepada syaron. Dan bisa jadi nanti perkara yang melengkapi makna isim syabih bil mudhaf itu bukan berupa isim. Bisa jadi nanti berupa sibul jumlah, dhorof, ataupun jar majrur. Au dharfun yata'allaqu bihi. Seperti la musafiron al-yawma hadiran. Maka di sini musafiron dan al-yawma juga merupakan syabih bil mudhaf, ya musafiron di situ. Tapi kali ini al-yawma isim yang datang setelahnya itu berupa sibul jumlah, ya berupa dhorof. Atau juga jar majrur yata'allaqani bihi nahu la rawiban fi syarri bainana. Atau bahkan berupa tamyiz la isrina dirhaman laka. Tidak ada 10
untukmu. 10 apa ini? Nah, butuh tamyiz, dirhaman. Maka ini juga dihukum syabi bil mudhaf. Ya, kemiripan antara mudhaf ilaih dengan syabi bil mudhaf dengan ma'mulnya itu kalau mudhaf ilaih dikadirkan antara keduanya huruf jar. Jadi susunannya mudhaf dengan mudhaf ilaih. Dan syabi bil mudhaf mirip dari sisi dengan mudhaf dan mudhaf ilaih dari sisi yang datang belakangan itu menjelaskan yang pertama. Hanya saja bukan karena dikadirkan huruf jar antara keduanya. Tetapi biasanya karena yang pertama syabi bil mudhafnya itu beramal kepada yang berikutnya yang datang belakangan. Yaitu antara mudhaf dengan syabi bil mudhaf. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian beliau tambahkan keterangan tentang nakirah ghairu maqsudah. Ya, berarti yuksadu biha wahidun ghairu muayyanin. Ya, sesuatu yang dimaksud dengan lafaz tersebut tetapi tidak tertentu. Seperti ucapan orang yang menasihati, qaulul wa'id. Ya ghafilan tanabbah. Mai orang yang lalai. Ya, berhati-hatilah ya. Atau ingatlah. Ya, di sini bukanlah maksudnya satu orang tertentu di hadapannya. Ya, siapapun yang lalai. Fa'innahu la yuridu wahidan muayyanan. Nah, sesungguhnya ya maksud, ia tidak menginginkan, tidak menghendaki maksudnya seorang yang tertentu. Bal yuridu yuridu kulla man yutlaku alaihi lafzu ghafil. Tetapi yang dia maksud adalah setiap orang yang bisa disematkan padanya lafaz ghafil, ya, siapapun yang bisa disifati dengan orang sebagai orang yang lalai. Artinya tidak tertentu orang lalai yang mana, tapi ya siapapun yang bisa dikatakan sebagai orang lalai. Ini namanya nakirah ghairu maqsudah. Atau tadi seperti pada penuturan dari penulis kitab Mulakhas. Itu juga lebih mudah. Kemudian catatan yang berikutnya tentang al-mufrad alam. Makana ghairu mudhafin wala syabihan bihi. Ya, dia maksud dengan mufrad alam, ya, yaitu isim alam yang bukan mudhaf dan bukan syabih bil mudhaf. Wa dhabituhu alla yakuna amilan fi ma ba'dahu, dan ciri-cirinya ya nanti isim tersebut tidak beramal kepada isim setelahnya. Adapun nakirah maqsudah ya lati yuqsadu biha wahidun muayyanun mimma yasiku itlaqu lafdhiha alaihi. Adapun nakirah maqsudah, ya kebalikan dari nakirah ghairu maqsudah, maka yaitu sesuatu yang tertentu yang dimaksud. Seperti contohnya ya zalim, ya zalimu, dan orangnya tertentu. Ya, di depan kita misalnya kita lagi menegur orang yang berbuat kejelekan, ya zalimu, maka di sini nakirah maqsudah. Nah, ya alhamdulillah tadi perbedaan antara kalau untuk nakirah maqsudah dan nakirah ghairu maqsudah insyaallah itu mudah. Yang penting maksudnya itu tertentu ataukah tidak, sambil nunjuk atau bukan. Tapi mungkin yang cukup perlu diperhatikan antara perbedaan antara mudhaf dengan syabih bil mudhaf tadi. Nah, baik. Sekarang kita lanjutkan poin yang ketiga. Masih di bab al-munada. Baik. Asalifu idza urida nida'u ismin fihi al. Apabila kita hendak memanggil
sebuah isim, tetapi isim tersebut fihi al, yang dilekati oleh alif lam. Nah, maka bagaimana? Kan tadi tidak disebutkan pada pembahasan sebelumnya ya. Yang penting kalau sebelumnya tadi mudhaf, syabihun mudhaf, nakirah, ghairu maksudah atau maksudah atau alam mufrad. Nah, kalau nanti munada berupa isim yang beralif lam, jaza wajhan. Ya, diperbolehkan dua cara berikut ini. Yang pertama, imma an na'tiya qabla al-munada bi lafzi ayyuha bil mudzakkari au ayatuha lil muannas. Dan kita datangkan sebelum isim yang dipanggil tersebut yang beralif lam tadi dengan lafaz ayyuha. Ini kalau yang dipanggil tadi munadanya itu isim yang mudzakkar. Adapun untuk yang muannas maka nanti didatangkan sebelumnya lafaz ayyatuha. Ya, kalau mudzakkar munadanya maka sebelumnya tambahkan lafaz ayyuha. Kalau munadanya muannas beralif lam maka nanti sebelumnya tambahkan ayatuha. Misalnya ya ayyuha ar-rajulu atau ya ayatuha al-mar'atu. Ya, sebelum ar-rajul dan atau al-mar'ah tambahkan ayyuha atau ayatuha. Kenapa? Karena munada tersebut dilekati oleh alif lam. Wa takunu kulun minhuma yal munada. Nah, tetapi kalau mengirab, perhatikan bahwasanya nanti masing-masing dari lafaz tersebut itu ayyuha serta ayatuha itu nanti irabnya munada. Nah, tadi kita mau manggil ar-rajulu atau al-ummu atau al-mar'ah yang mu'annas atau mudzakkar, yang penting pada lam. Nah, secara makna itu munada. Tapi kalau kita mau mengirab struktur kalimatnya maka tersebut tidak disukai. Nanti kulun minhuma maksudnya masing-masing dari lafaz tadi ayyuha serta ayatuha hiya al-munada. Itulah yang nanti tarkibnya sebagai munada. Wa yakunu lismul muhallati al-ba'dahuma marfu'an ala annahu sifatun. Adapun nanti isim yang beralif lam yang tadi kita panggil itu nanti dirafa'kan atau marfu'. Nah, kalau kata beliau ala annahu sifatun sebagai na'at atau sifat. Nah, misalnya di sini belum berikan contoh ya ayyuha al-muwatinuna. Nah, wahai penduduk negeri. Al-muwatinuna. Tapi karena dia beralif lam, maka didatangkan sebelumnya lafal ayyuha. Nah, ketika mengirab panggilan seperti ini, maka ya atau harfu nida'in. Tapi sebenarnya kata mu'alif tadi, lafaz tambahan tadi itulah yang diirab sebagai munada. Sedangkan nanti isim yang dipanggil, meskipun maknanya dialah munadanya yang dipanggil, tapi nanti irabnya bukan munada. Jadi ya harfu nida'in ayu munada. Munada mabniun ala dhammi. Fi mahali nasbin tentunya. Munada fi mahali nasbin. Kenapa dia mabni ala dhammi? Mabni dengan tanda rafa'nya yaitu dhamma. Li'annahu nakiratun maksudatun. Nah, di sini dihukumi sebagai munada nakirah maksudah. Maka hukumnya mabni ala raf'i. Ya, mabniun ala dhammi. Fi mahali nasbin. Adapun ha, kata beliau zaidatun. So, nanti antum boleh mengatakan harfu tanbih. Ha, harfu tanbih. Sedangkan al-muwatinuna sifatun li ayu adalah na'at bagi ayu. Dan nanti tabi ini ya sifatkan tabi. Tabinya munada ayu atau ayatu
itu nanti mengikuti lafaz, bukan mengikuti mahal. Nah, khusus pada bab ini, pada bab munada dengan al, nanti tabi ayu atau tabi ayatu, nanti dia marfu karena mengikuti lafaz mabni ala raf'inya, bukan mengikuti mahal fi mahali nasbinnya, bukan. Nah, untuk ayu dan ayatu, nanti isim setelahnya itu dibaca marfu. Ya, alasannya karena mengikuti lafaz mabni ala raf'inya, bukan mengikuti mahal nasabnya. Kemudian dia marfu'nya dengan tanda rafa' wawu karena dia jamak mudzakkar salim. Jadi nanti kalau ada isim beralif lam, mudzakkar tambahkan sebelumnya ayyuha, kalau dia muannas tambahkan sebelumnya ayatuha. Nanti ayu serta ayatu itu adalah munada nakirah maksudah mabni ala dhammi fi mali nasbin, ha harfu tanbih atau ya. Kemudian al muwatinuna, nah, kalau kata muallif di sini dikira sebagai dia pasti tabi, tetapi kan tabi macam-macam. Nah, kalau muallif berpendapat sifat. Nah, nanti marfu tabi kepada ayu atau ayatu, marfu sebagai na'at. Ini kaulnya muallif. Tetapi wallahu alam, kalau kami baca dari keterangan-keterangan yang lain, mungkin yang tepat di sini bukanlah na'at. Ya, dia tabi tetapi yang tepat badal. Ya, badal bagi ayu atau ayatu. Nah, itu cara yang pertama. Namun cara yang kedua, kalau munada beralif lam, maka au yu'ta qoblal munada bismil isyaratil munasib. Nah, kita datangkan sebelumnya dengan isim isyarah yang sesuai. Dan seperti pada kasus yang pertama tadi, cara yang pertama, yakunu ismul isyarati huwal munada. Nanti justru isim yang kita tambahkan ini, lafaz yang kita tambahkan berupa isim isyarah, itulah nanti yang jadi munada. Wa yakunu ismul muhalla bi al ba'dahu marfu'an ala annahu sifah. Atau sebagai badal ya. Dan nanti isim yang beralif lam itu marfu sebagai tabi, yaitu kalau penulis mengatakan sifat, tapi walau alam, mungkin yang lebih pas itu badal. Jadi nanti isim isyarahnya tarkibnya munada. Isim yang dipanggil, yang datang setelahnya, nanti dia tabi atau badal. Seperti misalnya al-fatatu, memanggil pemudi. Maka kalau kita pakai cara yang kedua, bukan ya ayatu hal fatatu, tetapi ya hadihil fatatu. Oke, isim isyarah, tambahkan isim isyarah yang sesuai dengan al-fatah. Maka nanti ya harfu nida'in, ya matni, kemudian hadhihi ismu isyaratin, itu adalah munada. Ya mabni, kalau beliau katakan fi mahali raf'in, tapi yang lebih tepat fi mahali nasbin. Karena dia munada ya. Ini mabni al-kasri fi amali nasbin, adapun al-fatatu nanti seperti pada kasusnya ayatu dia dirofakkan. Maka marfu ya, sebagai kalau di sini sifat, tapi boleh juga nanti antum i'rab sebagai badal. Ya, al-fatatu badal marfu. Ini cara yang kedua. Ya, cara pertama dengan tambahkan sebelum al-muhalla bi'al dengan ayyuha atau ayatuha, atau boleh juga nanti dengan tambahkan sebelumnya isim isyarah yang sesuai. Nanti tambahan tadi itu di-i'rab sebagai munada, sedangkan isim yang kita panggil nanti ditarkib atau di-i'rab sebagai badal. Nah, ada keterangan tadi dengan
munada yang pada iklam, yaitu kalau munada adalah lafzul jalalah. Maka nanti khusus untuk lafzul jalalah, hukumnya dikecualikan dari kedua cara tadi. Artinya tidak usah ditambahkan ayuha, ayatuha, ataupun hada, atau hadi, atau isim isyarah ya. Kata beliau, yustasna mimma taqaddama lafzul jalalati Allahu. Dan dikecualikan dari dua cara yang tadi telah kita baca, yaitu berkenaan dengan kalau lafaz beralif lam tersebut adalah lafzul jalalah Allah. Maka kalau yang kita panggil lafzul jalalah, maka langsung aja dikatakan ya Allahu. Tuna zikri ayyuha au hadza. Tanpa kita sebutkan tambahan sebelumnya ayyuha ataupun isim isyarah hadza. Langsung saja ya Allahu. Dan ini pun cara membacanya ada dua. Kita ketahui hamzah di awal lafzul jalalah itu kan hamzah wasal. Maka boleh kita baca apa adanya. Ya Allahu. Atau boleh nanti hamzah wasalnya diganti jadi hamzah qata. Jadi dibaca ya Allahu. Ya, ada dua cara membacanya. Maqatil hamzah atau ma'a adamil qat'i. Nah, dengan mengubahnya jadi hamzah qata atau dibiarkan saja tetap sebagai asalnya hamzah wasal. Ya Allahu atau ya Allahu. Wal aktsaru binida ismillahi ta'ala, dan seringnya ketika kita mau mengamalkan nida terhadap asma Allah Subhanahu wa taala, maka itu dengan Allahumma. Ya, bimimin musyaddatin ta'widun an harfi nida. Ya, dengan kita tambahkan mim bertasydid di akhir lafaz jalalah. Nah, mim ini adalah pengganti dari huruf nida yang dihapus. Jadi kalau mau menetapkan huruf nida, maka ya Allah. Tapi yang sering itu huruf nidanya dihapus ketika memanggil atau nida ismil jalalah. Huruf nidanya dihapus, kemudian penggantinya untuk menunjukkan itu munada, maka ditambahkan setelahnya di akhir lafal jalalah mim musyaddadah. Jadi adalah Allahumma. Nanti ismul jalalah itu munada. Tapi huruf nidanya dihapus. Baik, kita lanjutkan pembahasan yang keempat. Al-mabhas Arabi kita bil munada. Qala al-mu'allifu qad ya'til munada wa yudhafu harfun nida. Ya, terkadang munada itu datang tanpa disertai huruf nida. Alias huruf nidanya dihapus. Jadi langsung disebutkan munadanya. Misalnya Muhammadu akbil. Hei Muhammad, kemarilah. Maka ini kenapa Muhammad bukan Muhammadun, tapi Muhammadu? Karena di sini munada ala mufrad. Nah, cuman huruf nidanya dihapus. Nah, aslinya ya Muhammadu akbil. Ya, seringkali munada itu huruf nidanya dihapus. Ya, nanti bisa dipahami dari konteksnya. Atau misalnya contoh yang lain, ayyuhal muwatinuna. Ini juga sama. Kenapa kok ada lafaz ayyuha? Ya, karena al-muwatinuna ini yang dipanggil, yang diseru. Ya, ayyuha, dia munada. Tetapi huruf nidanya mahdhuf. Ya, asluha, ya ayyuha al-muwatinuna. Atau misalnya contoh terakhir pada halaman ini ada sayyidati wa sadati, ya, nyonya dan tuan-tuan. Asalnya ya sayyidati wa sadati. Ya, dihapus huruf nidanya.
Dan sebenarnya huruf yang nidak manapun itu boleh dihapus kecuali untuk nidak tertentu, ya seperti nidak linudbah atau lil istighatsah, maka tidak boleh dihapus. Kemudian umumnya ketika huruf nidak dihapus, nanti yang ditakdirkan itu tidak sembarang huruf nidak, tapi nanti huruf nidak ya yang umum. Jadi nanti ditakdirkan pada Muhammad Abil, Ayyuhal Muwadinuna atau Sayyidati Wasadati itu pakai ya. Contohnya seperti Aba Zahra'i qad jawazta qadri bimadhika. Bukan Abu Zahra qad jawazta qadri, tapi Aba Az-Zahra'i qad jawazta qadri bimadhika. Wahai Abu Zahra. Ya, itu ditakdirkan asalnya ya Aba Zahra'i. Wahai Abu Zahra, dirimu telah melampaui batas dalam memuji dirimu. Ya asalnya ya Aba Zahra'i. Nah, munadanya munada mudhaf. Atau pada ayat Rabbana innaka ra'ufun rahimun. Ya ada Rabbana. Ya Tuhan kami. Ya kenapa Rabbana? Nah, munada mudhaf. Asalnya ya Rabbana, tetapi hudifa harfun nida. Nah, ya, asal insyaallah. Berikutnya, yang kelima. Tayyib al-khamisu idza udhifa al-munada ila ya'il mutakallimi. Apabila munada itu mudhaf, tapi mudhafnya di sini khususnya dibahas kalau mudhafnya kepada ya mutakalim. Apabila munada mudhaf kepada ya mutakalim. Ini pembahasannya, bukan sembarang mudhaf ilaih, tapi mudhaf ilaihnya ya mutakalim. Kata beliau, jaza hasbul ya'i wal istighna'u anha bil kasrah. Ya, diperbolehkan kita menghapus dhamir ya tersebut. Ya, kalau munada itu munada yang mudhaf kepada ya mutakalim, maka nanti boleh ya mutakalimnya dihapus. Kemudian istighna'u anha bil kasrah. Ya, dicukupkan harakat akhir dari munada mudhafnya berharakat kasrah sebagai indikator kalau di situ nanti setelahnya ada ya mutakalim. Misalnya pada sodiki. Ketika mau memanggil temanku, ya sodiki asalnya. Kalau lengkap ya sodiki. Ya pada ya sodiki itu kan munada mudhaf. Maka ya harfun nida, sodik itu munada, mabni atau mansub. Mansub, ya. Karena dia mudhaf. Sodiki, sodik itu nanti dia munada mansub. Nasab, tanda nasabnya fathah muqaddarah. Tetapi diberi harokat kasrah karena bertemu dengan ya mutakalim. Ya, ingat dulu pada pembahasan di awal-awal. Ya, mana amin duhuriha istighol mahalli di harakatil munasabah biya ilmu mutakalim. Kemudian yaknya domir mabni fi mahalli jari mudhafun ilaihi. Nah, tapi dalam kasus ini itu kan kalau lengkap. Nah, boleh kita baca sodiki tanpa menyertakan ya mutakalimnya. Boleh dihapus. Nah, ya mutakalim boleh dihapus. Kemudian kita biarkan huruf terakhir dari sodik itu tetap kasrah. Ya, istighna'u anha bil kasrah. Atau misalnya pada contoh yang setelahnya ada nukilan ayat
Rabbi zidni ilman. Di sini Tuhanku, Rabbi di situ adalah ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu untukku. Asalnya ya Rabbi, wahai Robku. Tapi domirnya, ya mutakalimnya dihapus. Kemudian pada lafaz Rabb itu tetap dibiarkan dia berharakat kasrah. Ya, mansub dengan tanda fathah muqaddarah. Ada ya mutakalim setelahnya, dia mudhof. Kemudian pelajaran yang kedua, sengaja saya lewatkan, ya ibna ammi. Nah, ini kasusnya agak berbeda dengan contoh yang sebelumnya kita bacakan tadi. Pada ya ibna ammi, munadanya bukan ammi tetapi ibn. Ya, kalau tadi pada munada yang mudhof kepada ya mutakalim, boleh nanti ya mutakalimnya dibuang, kemudian dibiarkan disisakan harokat kasrohnya. Itu munada mudhof kepada ya mutakalim. Tadi pada kasus berikutnya yaitu munada yang mudhof kepada kata yang mudhof kepada ya mutakalim. Berbeda ya. Kalau tadi munada mudhof kepada ya mutakalim boleh dihapus. Lalu bagaimana kalau munadanya mudhof kepada ya mutakalim? Nah, munada yang mudhof kepada kata yang mudhof kepada mutakalim. Nah, apabila munada itu mudhof kepada lafaz yang dimudhofkan kepada ya mutakalim, maka asalnya harus menetapkan ya, nggak boleh dibuang. Nah, tetapi khusus kalau munada tersebut adalah berupa lafaz ibn. Ya, ibnu ammi atau ibnu ummi. Maka ini boleh munada yang diidhofahkan kepada lafaz mudhof kepada ya mutakalim. Boleh pula dalam kasus ini kalau khusus ibnu ammi atau ibnu ummi, nanti ya mutakalimnya juga boleh dihapus. Ya, bisa dibedakan di antara keduanya. Munada mudhof kepada ya mutakalim boleh dihapus dengan menyisakan harokat kasrah di akhir. Tapi kalau munada diidhofahkan kepada kata yang mudhof kepada ya mutakalim, ini nggak boleh. Ini kecuali kalau dia ibnu ammi atau ibnu ummi. Nah, boleh munada yang mudhof kepada ya mutakalimnya dihapus. Ya, paham ya? Beda antara ya sudiki dengan ya ibna ammi. Kemudian masih berkaitan dengan mudhof kepada ya mutakalim. Binisbati lil abi wal ummi. Ya, terkait dengan munada al-ab serta al-um, ayah dan ibu. Ketika diidhofahkan kepada ya mutakalim, jadinya kan abi, ummi. Fa imma ayuqala ya abi wa ya ummi. Nah, boleh kita memanggilnya seperti asalnya ya abi atau ya ummi. Atau juga boleh ya abati wa ya ummati. Ya, diganti pakai ya abati atau ya ummati. Atau juga boleh nanti ya abata atau ya ummata. Dan kata penulis di sini, tak tersebut takunu at-ta'u fi hadhil halati iwadun anil ya'i, adalah pengganti dari ya-nya. Nah, jadi khusus untuk lafaz ayah atau ibu, al-ab wal ketika dia ditelepon kepada ya mutakalim, ayah saya, ibu saya, maka nanti ada beberapa cara. Dan yang disebutkan oleh mu'alif di sini bukan pembatasan. Ada yang mengatakan bahkan sampai 10 cara. Nah, nanti bisa dilihat pada kitab-kitab lain seperti Al-Mutamimah. Yang Mutamimah Jurumiyah.
Itu Syekh Muhammad Faro ini menyebutkan ada banyak cara. Nanti ada ya abi, ya umi, atau ya abi, ya umi tanpa ya mutakalimnya pakai pada pembahasan di atasnya dihapus ya-nya. Atau nanti ya abadi wa ya umati seperti di sini. Tapi juga bisa ya abadi wa ya umati dengan ya mutakalim. Atau daya abata wa ya ummata seperti di kitab ini. Tapi bisa juga nanti dipanjangkan ya abata wa ya ummata. Ya ada banyak cara. Nanti untuk lebih banyak silakan dibaca di situ. Tapi intinya kalau mau diambil pokoknya pada pembahasan kelima ini, kalau mudah pada mutakalim, ya mutakalim itu bisa dihapus. Dan khusus untuk lafaz absata nanti ada banyak varian cara membacanya atau cara memanggilnya. Nah, yang berikutnya, kasadis yattasilu bisighatin nida'i salatu siyagin. Berkaitan dengan pembahasan sigoh atau pola nida di sini, ada salatu siyagin. Ada berapa atau 3 bentuk. Ya, ada 3 bentuk pola berkaitan dengan susunan nida. Nanti ada yang pertama anida'u ta'ajubi. Ya, nida tapi maksudnya bukan memanggil. Tapi maksudnya itu untuk mengungkapkan ketakjuban atau keheranan. Tapi menggunakan huruf nida. Ya. Saya mengungkapkan ekspresi takjub atau heran tetapi menggunakan pola nida. Dan yang kedua namanya nida unutbah. Nida nutbah. Nutbah ini ya meratap, mengadu. Ya, entah meratap karena sedih atau mengadu karena sakit. Dan yang terakhir nanti ada berkaitan dengan sigonida ini ada istilah tarhim. Yang pertama, anida'u ta'ajubi. Ya, sigotun min siyagit ta'ajubi. Nida ta'ajub adalah satu bentuk ungkapan takjub dalam bahasa Arab. Biusulubin nida'i, tetapi menggunakan atau meminjam susunan nida. Tadi nanti pakai huruf nida. Misalnya, ya la jamali tobi'ati. Ini maksudnya bukan wahai keindahan alam, tetapi betapa indahnya alam ini. Ya la jamali tobi'ati. Wa yatakawwanu hadal uslubu min ya. Wahia harfu nida'in wa ta'ajubin. Nah, uslub nida' ta'ajubi ini terdiri dari huruf nida'. Tapi nida'nya ini tidak sebatas huruf nida' tetapi juga huruf ta'ajub. Ya, harfu nida'in wa ta'ajubin. Kemudian susunan berikutnya wa minal munada al muta'ajjabu minhu. Ya, pertama tadi huruf nida' dan ta'ajub, kemudian munada yang merupakan muta'ajjabu minhu. Ya, perkara yang membuat takjub. Atau perkara yang ditakjubkan. Dan nanti munadanya ini majrur. Ya, al-muta'ajjabu minhu majruron. Ya, dia dijarkan dengan huruf jar lam. Dan huruf jar lam di sini maftuhah. Ya, lam jar itu bisa maksurah, bisa maftuhah. Tapi kalau pada sunan nida' ta'ajub, nanti dipakai yang berharokat fathah.
Ya la jamali tabiati, nantinya harfu nida'in wa ta'jubin, lamnya harfu jarin, jamali nanti ismun majrur. Ya, i'rabnya demikian. Dan nanti juga ada nida tapi untuk istighothah, cuma nanti tidak dibahas di sini. Dibahasnya pada usul-usul nahwiyah, yang nanti pada akhir bab juz pertama dari kitab ini. Wa yujuzu ayyuqala ya jamala tabi'ati. Tapi boleh nanti pada uslub nida ta'jub ini huruf jar lamnya kita hapus. Ya, asalnya ada huruf jar lam. Tapi boleh nanti dihapus. Nah, kalau nanti huruf jarnya dihapus, hina idin ya'khudhu hukmal munada fil i'rabi. Jadilah nanti bacanya ya jamala tabi'ati. Nah, kalau huruf lam jarnya dihapus, maka nanti ya-nya harfu nida'in wa ta'jubin jamala munada mudhaf. Nah, dia mengambil hukum i'rab dari munada. Karena dia itu mudhaf, maka nanti hukumnya mansub. Nah, munada mudhaf. Nah, meskipun demikian, meskipun tanpa lam jar, nanti kalau konteksnya itu lita'ajub, maka di sini jangan diterjemahkan wahai keindahan alam, tetapi alam ini sangat indah ya, betapa indahnya alam tersebut atau alam ini. Nah, ini tidak ta'ajub. Jadi kadang-kadang ada huruf nida, tetapi ternyata bukan tidak sembarangan, tidak umum, tapi untuk menyuruh atau memanggil, tetapi justru untuk menunjukkan takjub atau heran. Ini namanya nida at-ta'ajubi. Kemudian itu ya meratap karena sedih atau juga nanti bisa mengadu karena sakit. Nanti isim yang diratapi atau nanti dikeluhkan namanya al-mandub. Ya, al-mandubu huwal mutafajja'u alaihi. Yang dimaksud dengan al-mandub adalah perkara atau pihak yang disedihkan, ya dikeluh diratapi karena bersedih, misalnya seperti wa ummah, aduhai ibuku, ya, mungkin karena sudah meninggalnya maka namanya nudbah, artinya meratap. Atau juga bisa karena nudbah ini karena mengeluhkan rasa sakit. Ya, mandub itu karena al-mutawajja'u minhu, ya, perkara yang dikeluhkan sakitnya. Misalnya wa dhahra, aduh punggungku, misalnya. Ya, jadi nudbah itu untuk menggunakan unsur nida, ada huruf nida, tetapi khusus dengan huruf nida wa. Ya, untuk nudbah khusus menggunakan huruf nida wa, tidak untuk yang ya, hamzah atau yang lainnya. Khusus nida nudbah itu menggunakan huruf nida wa. Nanti boleh karena mandubnya itu mutafajja'u alaihi atau mutawajja'u minhu, karena meratap karena sedih atau mengadu karena sakit. Yang jelas pakai huruf nida wa. Wa yatakawwanu uslubun nudbah min harfi nida'i wa. Uslub nudbah itu nanti tersusun dari yang pertama huruf nida wa, kemudian al-munada mandub. Wa munada al-mandub akhiruhu alifun wa ha'un. Nah, nanti di akhir munada mandub ini ditambahkan alif serta huruf ha. Misalnya wa asafah, ya, betapa malangnya, atau ya asafah, ya betapa menyesalnya, betapa sedihnya. Ya, di sini dari ada wa harfu nida'in, harfu nida' lin nudbah mabni ala sukun. Atau boleh lihat
pada jalan kaki nanti, ya nanti boleh di akhirnya ada alif serta hak seperti wa asafah atau alif saja ya tanpa hak. Jadi wa asafah. Nah, i'rabnya pada jalan kaki wa harfu nida'in wa nudbatin mabniun ala sukuni, ada namanya huruf la mahalla lahu minal i'rab. Kemudian munadanya atau al-mandub asafah, ya. Asafah itu munada mabni ya fi mali nasbin. Kemudian ditambahkan setelahnya untuk al-alif, dia zaidah linutbah la mahlalahu min la mahlalaha min al-i'rab. Nah, nanti kalau misalnya ada tambahan hak, kan tadi boleh ya alif dan hak atau alif saja tanpa hak. Kalau ada haknya maka itu namanya hak usakat. Al-ha'u isakt, ya, untuk menghentikan bacaan maka disukun. Ya, harfun mabni ala sukun la hamalah lahu min al-i'rab. Dan kalau di sini ya asafa itu munadanya mabni. Nah, ini kemungkinan mabni ala dhammi ya fi mahli nasb. Karena nanti kalau dia itu munada yang mudhaf, maka nanti misalnya alif serta itu nanti masuknya di mudhaf ilaih. Misalnya mau meratapi Abdul Hamid misalnya, maka nanti kita baca wa Abdullah Hamid, ya, bukan pada abdanya. Maka ini mabninya ala dhammi, yang tidak mansub tapi mabni ala dhammi. Nah, nanti tentang munadanya i'rabnya apa ya tergantung munadanya bentuknya mudhaf, sabih mudhaf atau yang lainnya pada pembahasan di awal bab munada. Adapun pada bab ini kalau dia nutbah nanti tambahkan pakai harfun nida wa, kemudian di akhirnya tambahkan alif fathah atau alif saja. Nah, jazakumullahu khairan ala itimamikum wa husni adabikum fid dars. As'alullah ta'ala ayyidakum iman nafi'an wa fahman daman. Isbiru amalan sholihan yuki wa yardah. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillah ba'amin. Tutup dengan doa kafaratul majalis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.